Viewers Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang mempelajari dan menguasai jurus bela diri dari berbagai sekte demi kedamaian dunia persilatan. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diceritakan tentang dua pendekar yang menampa dua senjata sakti, yaitu pedang langit dan golok pembunuh naga. Di saat itu, Xie Sun difitnah oleh Cheng Kun telah membunuh orang-orang dunia persilatan, sehingga ia pun membawa golok naga mengasingkan diri ke Pulau Es Api bersama Cui San dan Yin Susu. 15 tahun berselang, Cui San mengucapkan selamat tinggalnya kepada kakak angkat untuk membawa Wuji kembali ke daratan tengah, dan Wuji pun berpisah melambaikan tangannya kepada sang ayah angkat. Wuji bertemu dengan seorang gadis yang mencemaskan ibundanya di atas perahu yang mereka tumpangi. Gadis bernama Zirao itu diberikan hadiah sebuah kalung oleh Wuji, dan Cui San pun sempat menyalurkan tenaga dalamnya untuk ibu Zirao yang sekarat. Begitu perahu menepi, setelah Cui San melanjutkan perjalanan, ibu Zirao yang adalah murid dari ketua Mie Jue memberitahukan gurunya Cui San yang sudah kembali. Tak lama setelahnya, di malam perayaan ulang tahun ke-100 San Feng, 5 sekte aliansi Wudang hadir di sana untuk menagih Cui San atas dosa Xie Sun di dunia persilatan. San Feng pun maju untuk menendangkan para tamu sembari memperingati untuk tidak membuat kekacauan di hari ulang tahunnya. Di dalam, Yin Susu memberitahu putranya bahwa orang-orang di bawah itu hanyalah mencari alasan untuk menagih dosa Xie Sun. Namun sebenarnya mereka mengincar golok pembunuh naga. Tiba-tiba, mereka disergap oleh dua orang tetua Xianming yang berkungfu tingkat tinggi. Di dalam peraduan singkat itu, Yin Susu terluka berat setelah menderita serangan tapak es dari salah satu tetua. Suara yang ada di dalam membuat San Feng pun sadar ada penyergap yang menyerang cucu muridnya. Segera setelah menyusul, hanya perlu satu jurus dari ketua Wudang tersebut untuk merobohkan lawannya. Dengan melihat Wuji yang disandra, San Feng pun bersepakat untuk menukar sandra. Namun di tengah pertukaran itu, Wuji dihajar dengan tapak es dan kedua orang itu kabur menggunakan kesempatan tersebut. Cui San yang melihat istri dan putranya telah terkena racun es, berusaha untuk mengurangi beban guru yang sangat ia hormati. Ia meminta izin untuk menyelesaikan urusannya sendiri, dan San Feng pun memberikan restunya sambil menyalurkan energinya untuk menahan racun dingin Wuji. Di sana, Cui San menantang semua orang yang ingin mengincar Xie Sun untuk bertarung dengannya. Di bawah keroyokan tersebut, murid kelima Wudang itu pun terluka berat di sana sini, terkena sebatan pedang dari lawan. Mie Jue yang mengambil pedang langitnya untuk menghabisi Cui San dihadang oleh San Feng yang bergerak secepat kilat menghalau serangan tersebut. Namun sayang seribu sayang, Cui San tak mampu menahan nafas yang lebih lama lagi, dan ia pun meninggal dunia setelah meninggalkan pesan pada istri dan putranya agar tidak perlu membalaskan dendamnya. Dengan melihat muridnya tewas, San Feng menyita pedang langit dan mengusir semua pendekar di hadapannya. Hari-hari berikutnya, San Feng mengalirkan tenaga dalamnya untuk uji. Walaupun ia tidak bisa menyembuhkan racun tersebut, aliran tenaganya bisa menjaga agar Wuji tetap hidup. Sifu, Ia lalu memberitahu muridnya, dulu saat ia masih di Shaolin, pernah diberikan tugas menjalin kitab Len Qiangqing. Di dalam kitab itu, ternyata mengandung jurus 9 matahari. Namun sayangnya, ia hanya mempelajari ilmu tersebut sekitar 30%. Dan jika sampai ia mempelajari semuanya di saat itu, mungkin saat ini ia bisa menawarkan semua racun di dunia ini. Para biksu Shaolin di kala itu menuduhnya telah mencuri belajar ilmu, sehingga ia dan gurunya pun diusir dari Shaolin untuk menghormati gurunya. Di saat itu, San Feng bersumpah untuk tidak mempelajari ilmu 9 matahari, sehingga semua murid-muridnya tidak diajarkan ilmu itu di saat ini. lama lah.
San Feng lalu meminta Wuji untuk tinggal di perpustakaan itu bersama ibunya. Dan sebelum keluar dari ruangan tersebut, ia membuat buku-buku di rak bergetar dengan tenaga dalamnya. Wuji pun menemukan kitab 9 matahari yang tiba-tiba terjatuh dari rak dan segera menyadari kalau kakek gurunya tersebut mengizinkannya mempelajari ilmu itu karena dia belumlah menjadi murid Wudang. Kehidupan Wuji di sana dibuli oleh murid-murid Wudang lainnya. Ia dipermalukan oleh Kingsu. Bahkan ibunya yang adalah senior dihina oleh Kingsu yang kurang ajar itu. Tak terima, Wuji pun mengajar mereka dengan jurus 9 matahari yang ia pelajari. Di saat San Feng mendapatkan kabar kalau Wuji yang telah mengajar murid-murid Wudang, ia mendapati kitab 9 matahari telah hilang bersama Wuji dan Yin Susu. Sementara Yin Susu tewas dalam perjalanan, mereka kembali ke Pulau Es Api. Sang ibu sempat berpesan agar putranya meminta petunjuk kepada ayah angkat cara melatih jurus 9 matahari dan tidak perlu membalaskan dendam orang tua. Sekembalinya ke Pulau Es Api, Wuji pun mendalami jurus tersebut di bawah arahan Xiesun. Dalam waktu 6 bulan semua racun es di tubuhnya telah hilang dan ia terus berlatih hingga 16 tahun ke depan. Setelahnya, Wuji pun memutuskan kembali ke daratan tengah untuk membalaskan dendam. Sekte Huasan yang tengah berkumpul ini tampaknya adalah target Wuji. Di sana nama Yin Susu dijelek-jelekan oleh para petinggi Huasan itu hingga beberapa telur melayang ke wajah mereka. Dari kejauhan, terlihat seorang wanita berbusana merah yang memaki mereka karena telah menodai nama Yin Susu yang adalah bagian dari Sekte Ming. Kegaduhan pun terjadi di mana Xiao Qiao diserang oleh para Huasan hingga cadar penutup wajahnya terbuka. Di bawah tekanan keroyokan, wanita itu diselamatkan oleh Wuji. Wuji tampak senang menyapa wanita yang telah membela mendiang ibunya ini dan memperkenalkan namanya dengan nama samaran. Mereka lalu melihat sekumpulan orang-orang yang mencurigakan. Dari atap mereka mencuri dengar seorang wanita yang mengarahkan anak buahnya dengan dingin. Dari percakapan itu, Wuji akhirnya tahu kalau perselisihan Sekte Ming dengan 6 sekte lainnya belakangan ini adalah ulah orang-orang tersebut. Yang berjubah putih ini adalah Cheng Kun yang kemudian menyadari di atap ada orang dan Wuji pun diserang olehnya. Kemudian dua tetua Xian Ming ini juga turun tangan mengadu kebolehan mereka. Terlihat Wuji dan Xiao Qiao diserang habis-habisan agar tidak bisa lolos membocorkan ulah mereka dalam mengadu domba dunia persilatan. Di tengah pertarungan tersebut, Wuji berhasil menyandra wanita yang memimpin mereka lalu lolos menggunakan kesempatan itu. Dalam perjalanan di kapal, Xiao Qiao yang terkena serangan tabak es beracun Xian Ming sebelumnya hanya bisa bersandar kepada Wuji. Wuji kemudian melihat sekumpulan wanita penumpang kapal itu. Salah seorang di antaranya mengenakan kalung yang dulu ia berikan. Dan Wuji pun mencoba berkenalan dengan Zirao dan ia tetap menggunakan nama samarannya. Mata Wuji yang sepanjang perjalanan tidak bisa lepas dari Zirao ditegur oleh Xiao Qiao. Kemudian Wuji dan Xiao Qiao yang ingin menuju ke puncak terang Gunung Kunlun itu pun memutuskan berpergian bersama dengan rombongan Zirao yang juga akan menuju ke sana. Di tempat peristirahatan, 6 sekte terang telah berkumpul. Yun Qiao mengembalikan pedang langit yang dulu disita gurunya kepada Mie Chue. Cheng Kun yang menyamar menjadi anggota Shaolin selama ini menyarankan rencana agar Kingsu menyamar sebagai Wuji untuk menyergap Elang Putih, salah satu petinggi Sekte Ming. Namun tiba-tiba terdengar suara tertawa kencang yang meneror. Itu adalah kelelawar hijau, salah satu dari 4 raja pelindung Ming yang menculik seseorang dari mereka. Yi Xiao yang mentertawakan mereka merencanakan cara licik tersebut dan Mei Chue segera menarik pedang langitnya untuk menyerang. Di dalam pertarungan itu, kelelawar hijau kembali menotok dan menculik Zirao. Tiba-tiba, Wuji muncul menyelamatkan Zirao dan membuat kaget Yi Xiao yang segera kabur. Ia yang segera pamit dicegah oleh Mie Chue yang menanyakan identitasnya. Di bawah tekanan, Wuji pun menggunakan jurus andalan ayah angkatnya tersebut. Wuji kemudian segera bergegas kembali ke kereta dan membawa Xiao Qiao kabur dari sana. Sementara Yi Xiao yang kembali ke markas Ming di puncak terang berjumpa dengan Elang Putih dan Yang Xiao yang memberitahukan rencana licik musuh yang ingin menyamar menjadi Wuji.
Beberapa waktu setelahnya, Wuji membawa Xiao Qiao ke sana dan mengaku kalau ia merupakan cucu Elang Putih. Namun pengakuan ini tentu tidaklah dipercaya dan malah membuat Wuji diserang oleh 3 pendekar tersebut. Xiao Qiao yang memutar otaknya membawa Wuji kabur ke sebuah jalur rahasia sehingga 3 pendekar itu tidak berani mengejar karena ada aturan yang melarang semua anggota masuk ke sana terkecuali seorang ketua. Tian Zeng kemudian memimpin pasukannya untuk menahan serangan 6 sekte di kaki gunung sehingga menyisakan Yi Xiao dan Yang Xiao yang kemudian dikagetkan oleh kemunculan Cheng Kun, sehingga permusuhan lama di antara Cheng Kun dengan mendiang ketua sekte Ming adalah alasan Cheng Kun bekerja sama dengan pemerintah untuk mengadu domba sekte Ming dengan 6 sekte lainnya sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Di dalam momen itu, tetua dari sekte Xian Ming itu muncul melukai Yang Xiao dan Yi Xiao. Lalu ketiga penyergap itu cabut dari sana beranggapan kalau mereka berdua nantinya akan dihabisi oleh 6 sekte terang. Sementara di dalam jalur rahasia, Wuji menggunakan ilmu 9 mataharinya untuk menghancurkan tembok dan mencari jalan hingga menemukan sebuah altar besar dengan kerangka mayat di atasnya. Di altar itu terdapat tulisan yang menceritakan kisah ketua sekte Ming terdahulu yang menangkap istrinya berselingkuh dengan Cheng Kun dulunya, sehingga ketua sekte Ming terdahulu meninggalkan ilmu menggeser bumi dan langitnya di ruangan tersebut serta wasiatnya agar Singa Emas menjadi ketua sementara setelah sepeninggalannya, sampai ada anggota Ming yang berhasil membawa api suci dari Persia dan menjadi ketua yang sebenarnya. Setelah itu, Xiao Qiao pun membacakan petunjuk pelatihan ilmu tersebut yang tertulis dalam huruf Persia itu kepada Wuji yang segera melatihnya. Sementara di luar sana, serangan dari 6 sekte aliansi telah mencapai puncak terang. Dengan melihat Yang Xiao dan Yi Xiao tak berdaya keracunan es, sehingga Tian Zeng menantang ke-6 sekte terang ini untuk berduel 1 melawan 1. Di dalam jalur rahasia, Wuji telah berhasil menggunakan jurus peninggalan ketua sekte Ming terdahulu hingga tingkatan ke-6. Lalu ia menggunakan prinsip ilmu yang bisa memindahkan energi itu dengan memindahkan hawa es di tubuh Xiao Qiao ke kerangka mayat sang ketua Ming terdahulu. Di luar sana, Elang Putih yang bertarung dengan para pendekar udang, pada akhirnya ia terkena serangan pedang dan ia didesak untuk menyerah. Di saat itulah Wuji keluar dari jalur rahasia bersama Xiao Qiao, menjelaskan Cheng Kun yang menyamar sebagai biksu Shaolin selama ini yang telah mengadu domba mereka. Provokasi-provokasi yang dilancarkan oleh 2 tetua Huasan membuat Wuji yang geram memindahkan racun es pada tubuh Yang Xiao dan Yi Xiao ke tubuh kedua tetua tersebut. Wuji dengan nama samarannya lalu mewakili Elang Putih untuk bertanding dengan para sekte terang. Wang Xin dari Shaolin yang sangat terampil dalam memainkan jurus cakar naga yang mematikan berduel dengan Wuji yang hanya menghindari serangannya. Setelah tergores beberapa kali, Wuji akhirnya membalas menggunakan jurus cakar naga tersebut sendiri mengalahkan Wang Xin, sehingga Shaolin pun mundur dari sana. Di saat giliran sekte Emei, Wuji terbayang dengan memori bagaimana Mei Jue membunuh ayahnya di saat dulu. Namun hari ini ia harus menjaga peperangan yang telah diadu domba ini. Wuji pun menotok seorang murid Emei yang untuk menahan serangan Mei Jue yang menggunakan pedang langitnya. Ketua Emei itu tampak tak ragu untuk menusuk sekalipun muridnya dijadikan sebagai perisai. Pada akhirnya, Wuji berhasil merebut pedang langit itu dari tangan Mei Jue lalu mengembalikannya lewat Ziruo. Di saat itulah Mei Jue memberikan perintah kepada muridnya untuk membunuh Wuji. Ziruo perasan dilemanya langsung menusuk dada Wuji yang hanya berdiam tak menghindar. 6 sekte terang yang sadar bahwa mereka telah kalah satu persatu mulai meninggalkan puncak terang. Lian Zhao yang merupakan murid sekte Wudang memberikan obat untuk Wuji, sehingga Wuji pun memanggilnya sebagai paman kedua. Para pendekar Wudang yang menyadari jika pemuda yang ada di hadapan mereka adalah Wuji, sehingga Elang Putih akhirnya juga percaya jika pria itu adalah cucunya. Sementara Yuan Qiao dan putranya King Su tampak tidak bergembira dengan kenyataan Wuji yang masih hidup dan memerintahkan Wudang segera mundur.
Setelah 3 hari kemudian, Wuji tersadar dari pingsannya dan dimohon untuk memimpin Sekte Ming. Segera setelah itu, acara prosesi pengangkatan ketua ke-34 Ming diberlangsungkan. Kemudian sebuah laporan lalu masuk memberitakan kondisi paman ke-6 Wuji. Wuji pun turun ke kaki gunung mendapati Yin Liting yang telah lumpuh. Yin Liting mengaku saudara seperguruan yang lain telah diracun dan diculik oleh orang kerajaan. Di sini Wuji menduga wanita yang memimpin 2 tetua sekte Xianming adalah pelakunya dan ia pun membawa 3 bawahannya untuk bertemu ke pavilion hijau. Di sana mereka disambut oleh seorang gadis pelayan dan di tengah menunggu tuan rumah, mereka yang terprovokasi melihat Cuisan yang digantung terpapar oleh racun jebakan. Wuji membawa mundur Yang Xiao dan kakeknya yang telah terpapar racun penghilang tenaga dan ia kembali sendirian ke pavilion tersebut. Di sana, gadis itu telah menunggunya memperkenalkan dirinya sebagai putri dari kerajaan yang bernama Zhao Min. Setelah diancam oleh Wuji yang memperlihatkan kebolehannya, gadis itu menyerahkan obat penawar. Namun seiring itu pula, pintu jebakan diaktifkan sehingga Wuji yang terjatuh menarik Zhao Min ke bawah bersamanya. Dan di sini Zhao Min menolak untuk membuka pintu perangkap tersebut. Sementara itu, rombongan Sekte Mei yang dipancing oleh bawahan Zhao Min berpapasan dengan para anggota Sekte Ming. Setelah mengetahui 3 petinggi Ming tengah terluka, Mei Jue yang ingin menghabisi mereka ditantang oleh Xiao Qiao yang mengaku bisa menahan 3 jurusnya. Xiao Qiao lalu menahan pukulan pertama ketua Sekte Mei itu. Lalu pukulan kedua yang sampai mementalkan Xiao Qiao dan seekor kuda yang ada di sana. Di sisi lain, Wuji yang ditahan menggunakan kemampuannya untuk mempermainkan Zhao Min dengan melambung-melambungkannya di udara. Tuan putri yang merasa terhina ini mengeluarkan belati untuk mengakhiri hidupnya hingga dicegah oleh Wuji yang sekaligus menopangnya jatuh dari ketinggian. Zhao Min lalu menawarkan kesepakatan untuk membebaskan Wuji bila Wuji perjanjian akan melakukan 3 permintaannya di kemudian hari. Kembali kepada Mei Jue yang melancarkan pukulan ketiganya. Wuji yang telah kembali menyokong punggung Xiao Qiao hingga ketua Mei itu pun terpental dan terluka berat. 3 tetua Sekte Ming lalu diberikan penawar, sementara Sekte Mei yang akan cabut dari sana ditangkap oleh 2 tetua Sekte Xianming. Rombongan Sekte Ming lalu menuju Shaolin dengan menemukan tumpukan mayat, biksu-biksu dan tulisan tergantung yang berisikan pesan pengaduan domba dunia persilatan. Di saat itu, Wuji pun sadar bahwa Wudang akan menjadi target selanjutnya dari pihak kerajaan. Di Gunung Wudang, San Feng ditemui oleh seorang biksu yang melaporkan bahwa Shaolin telah dibantai. Namun ternyata itu adalah biksu penyamar yang segera dilumpuhkan oleh San Feng. Di saat mau diinterogasi, King Su tiba-tiba muncul dan membunuh biksu tersebut. Putra dari Yuan Qiao itu lalu melaporkan kalau kedua orang tuanya telah diculik oleh orang kerajaan dan diam-diam melancarkan senjata rahasianya ke kakek guru. King Su yang telah berkhianat menggunakan kesempatannya untuk kabur di saat Zhao Min tiba-tiba di sana dan memperkenalkan dirinya sebagai ketua Sekte Ming. Di sana ia menuntut agar Wudang bekerja kepada pemerintah, namun Wuji hadir di saat itu juga. Di sana San Feng terkejut sekaligus bahagia karena cucu murid yang ia pikir sudah mati selama ini rupanya masih hidup. Di sana Zhao Min menggunakan permintaan pertamanya, melarang Wuji untuk menggunakan semua kungfu yang Wuji pelajari saat bertarung melawan 2 pendekar yang ia bawa. Lawan pertamanya bernama Asan yang menggunakan jurus dari Baja Shaolin. Melihat jurus ini, Wuji pun bisa membayangkan kalau orang inilah yang telah melumpuhkan paman ke-6-nya. Tanpa bisa menggunakan semua jurus yang telah ia pelajari, San Feng kemudian memperagakan dan menjelaskan jurus ilmu Tai Chi miliknya untuk diserap oleh Wuji. Setelah mengerti intisari dan esensinya, Wuji memainkan tinju Tai Chi-nya dan melumpuhkan semua urat kaki dan urat tangan lawannya.
Kemudian lawan kedua Wuji bernama Ata, seorang ahli pedang legendaris yang menggunakan pedang langit. San Feng lalu menjelaskan ilmu Tai Chi dan pedang Tai Chi memiliki intisari yang sama, dan Wuji hanya perlu melupakan teknik-teknik yang menunggunya. Lalu Wuji pun mengeluarkan kotak yang ia bawa selama ini. Dari dalam kotak itu, Wuji mengeluarkan golok pembunuh naga. Peraduan di antara mereka berlangsung sengit dan menciptakan kerusakan yang tidak sedikit di sekitaran. Setelah pertukaran jurus yang lebih lanjut dengan ilmu pedang Tai Chi-nya, Wuji memenggal lengan lawannya yang tersungkur jatuh. Dengan kekalahan itu, Zhao Min pun kabur dari sana dan mengundang Wuji untuk menyelamatkan paman-paman Wuji yang ia tawan di ibu kota. Singkatnya, Wuji yang telah tiba di ibu kota dinasti Yan yang sekarang merupakan kota Beijing. Sementara Wuji membuat rencana penyelamatan terhadap para petinggi 6 sekte yang ditawan di pagoda Wan'an. Di sisi lain, Zhao Min menghadap ayahnya yang merupakan seorang pangeran. Di sana hadir pula Cheng Kun dan kedua tetua Xian Ming yang bernama Pao Pao dan Ku Tao Tao. Biksu bertopeng sebelah ini lalu diminta untuk membawakan Zirou yang mereka tawan untuk menghadap Tuan Putri yang ingin memaksa sekte MA menyerah pada pemerintah. Zirou lalu diintimidasi dan diancam oleh Zhao Min yang ingin menggores wajahnya. Di momen genting itu, Wuji dan Xiao Qiao muncul di sana untuk menyelamatkan Zirou. Di sana dugaan Zhao Min bahwa Wuji menyukai Ziruo pun semakin kuat, karena bukan hanya Wuji tidak menghindar saat ditusuk Ziruo di puncak terang, malah sekarang Wuji datang untuk menyelamatkannya. Meski Ziruo menolak diselamatkan karena tidak ingin meninggalkan gurunya, Yi Xiao mengancam Zhao Min untuk tidak macam-macam dengan Ziruo. Ketika kedua orang ini pergi, Ku Tao Tao tiba-tiba menyerang Wuji dan terjadilah pertukaran jurus di antara mereka. Setelahnya, Ku Tao Tao berlutut menyambut sang ketua, memberitahukan namanya adalah Fan Yao, sambil diperkenalkan oleh Elang Putih bahwa Fan Yao adalah penasihat sekte Ming yang telah lama menghilang. Fan Yao kemudian menceritakan dulu ia sengaja merusak wajahnya agar tidak dikenali Cheng Kun dan menjadi mata-mata kerajaan selama ini. Mereka tahu bahwa jika ingin menyelamatkan para petinggi 6 sekte yang ditawan di pagoda dan tengah terkena racun semua, mereka harus mengobati racun para tawanan terlebih dahulu. Lalu Fan Yao memberitahu obat penawar itu disimpan oleh dua tetua sekte Xian Ming. Salah seorang tetua Xian Ming lalu diumpani selir pangeran dan satunya lagi dijebak oleh Fan Yao saat meminum arak. Tetua yang tengah bersama selir pangeran ini lalu ditangkap basah Fan Yao yang melanjutkan rencana pemerasannya. Fan Yao yang masih dalam samarannya sebagai Ku Tao Tao meyakinkan tetua Xian Ming itu untuk memberikan obat penawar padanya. Fan Yao berbohong ia ingin menyelamatkan Ziruo yang adalah putrinya dan Mei Jue adalah istrinya. Sementara di sebuah kedai makan yang tidak jauh dari sana, Wuji menjamu Zhao Min dengan makanan dan minuman, berusaha menjalin pertemanan dan juga membujuknya untuk melepaskan para tawanan. Namun sang putri malah menggunakan permintaan keduanya untuk meminjam lihat golok pembunuh naga. Dalam pagoda Wan'an, Mei Jue yang mengetahui muridnya memiliki hati dengan Wuji yang ia benci, memaksa Ziruo untuk melakukan sumpah. Isi sumpah legendaris yang selalu muncul dalam setiap adaptasinya ini. Dengan diucapkannya sumpah itu, Mei Jue pun mengangkat Ziruo menjadi ketua MA generasi ketiga, serta memberitahukannya rahasia di balik pedang langit dan golok pembunuh naga yang hanya diketahui oleh para ketua MA saja. Fan Yao yang tidak sabaran dalam menipu dua tetua Xian Ming memutuskan untuk langsung turun tangan menyergap mengambil penawar tersebut dan memberikan penawar itu secara paksa kepada Mei Jue yang gengsinya terlalu tinggi untuk menerima pertolongan. Di kedai makan, Wuji tidak langsung menyetujui permintaan Zhao Min. Ia berdalih harus mendapatkan izin ayah angkatnya terlebih dahulu untuk memperlihatkan golok pembunuh naga. Mereka menyudahi pertemuan itu setelah Wuji berjanji akan membawa Zhao Min menemui ayah angkatnya besok. Di saat Fan Yao telah memberikan obat penawar pada semua tawanan, pagoda itu telah dikepung oleh Pao Pao yang mendapatkan laporan dari salah satu tetua Xian Ming. Pagoda yang dikepung itu langsung disulut api untuk menghanguskan semua isi di dalamnya. Ketua Xian Ming yang tidak terima aksi Pao Pao ini karena ada saudaranya yang masih di dalam, sehingga ia menyerang prajurit Pao Pao untuk menerobos ke dalam.
Para tawanan dalam pagoda yang menemukan jalan keluar di lantai bawah telah diselimuti si jago merah terpaksa menuju ke puncak menara. Tetua Xianming yang sebelumnya termakan kebohongan Fan Yao menanyakan keberadaan saudaranya pada Mie Jue sambil menuding kalau ketua MA itu adalah istri Fan Yao sehingga membuat mereka bergelut hebat. Sementara Fan Yao yang menyandra selir pangeran dan tetua Xianming yang satu lagi di puncak menara diacukan oleh Pao Pao yang tetap melepaskan anak panahnya hingga selir dan tetua Xianming ini terbunuh. Di tengah kekacauan, Wu Ji muncul dan menyandra Pao Pao. Sementara Zhao Min yang menyusul ke sana mengambil alih komando. Ketua Sekte Ming itu lalu meminta Xiao Qiao dan kakeknya untuk menghalau prajurit kerajaan. Sedangkan Yi Xiao yang memiliki peringan tubuh yang luar biasa tinggi membantu Wu Ji naik ke atas pagoda. Wu Ji pun meyakinkan mereka bahwa ia akan menangkap semua orang yang loncat dari atas dengan ilmu memindahkan bumi dan langitnya. Wu Ji lalu turun duluan dan mereka semua akhirnya melompat secara bergiliran dan secara berpasangan di mana Wu Ji menangkap mereka dengan jurusnya. Di atas sana, Mie Jue yang tengah bertarung mendorong Ziruo untuk turun duluan dan Wu Ji berhasil menangkapnya. Di saat ketua Xianming yang menemukan saudaranya telah tewas, ia pun loncat ke bawah diikuti oleh Mie Jue. Di tengah udara, Mie Jue terkena tabak es dari tetua Xianming, sedangkan tetua Xianming itu didorong oleh Wu Ji ke dalam kobaran api. Di sana Mie Jue menepis pertolongan Wu Ji yang ingin menyambutnya dan ia pun terjatuh tanpa kontrol mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu berhasil menyukseskan misi, mereka menyelamatkan semua tawanan. Wu Ji lalu melepaskan Pao Pao setelah dimohon oleh Zhao Min. Mengetahui semua tawanan mereka telah hilang, pangeran yang marah besar memaki putrinya tersebut yang tidak becus. Kekuasaan Zhao Min untuk menggerakkan prajurit dicopot oleh ayahnya sendiri dan Cheng Kun diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin. Di keesokan harinya, Zhao Min yang masih tidak percaya dengan nasibnya yang berubah dalam semalam ditemui oleh Wu Ji yang menepati janjinya. Wu Ji lalu menghiburnya dan mereka berjalan di bawah hujan salju sambil diawasi oleh Xiao Qiao yang hanya bisa berseri memasrahkan Wu Ji yang juga ia sukai. Xiao Qiao lalu mengirimkan pesan melalui seekor merpati. Pada kesempatan itu juga, Wu Ji dan Zhao Min menemukan Ziruo yang tengah ditantang oleh saudara seperguruannya. Kakak senior Minju menolak mengakui Ziruo sebagai ketua baru dan memberikannya masalah, sehingga Zhao Min pun memiliki ide untuk menyelamatkan gadis tersebut. Ia lalu muncul dengan mengintimidasi para murid Emei dan Wu Ji menyamar sebagai bawahannya untuk menakut-nakuti mereka. Ziruo sebagai ketua lalu ditawarkan Zhao Min untuk meminum racun sebagai syarat murid Emei lainnya dibebaskan. Setelah Ziruo memakan racun tersebut, sementara murid-murid lain segera mengambil langkah 1000, Ziruo seketika sempoyongan dan pingsan di tempat. Ia lalu tersadar kembali di atas sebuah kapal yang tengah menuju ke ujung utara. Zhao Min dan Wu Ji menyapanya memberitahukan kalau mereka hanya memberinya obat bius untuk menyelamatkan Ziruo dibuli oleh saudari-saudarinya. Ditemani oleh 3 wanita, akhirnya Wu Ji tiba di pulau es api yang mendapati ayah angkatnya yang tengah dirantai di atas tebing dan segera ingin menolong malah tiba-tiba diserang balik. Ternyata itu bukanlah ayah angkatnya yang memakai pakaian seperti orang Persia, dan dalam pertempuran yang lebih lanjut, Wu Ji juga sadar ia tidak hanya melawan 1 orang namun 3 orang. Di dalam pertempuran sengit itu, hadir juga seorang wanita bercadar ungu yang mengawasi dari kejauhan. Wu Ji yang dibawa tekanan meminta dilemparkan golok pembunuh naganya, namun Xiao Qiao malah berlari menuju ke sebelah wanita bercadar ungu itu. Wu Ji lalu diberitahu orang yang ia lawan adalah 3 utusan Persia yang berkungfu tinggi, sedangkan wanita di samping Xiao Qiao adalah Tai Qixi, sekaligus salah satu dari 4 raja pelindung Sekte Ming. Rupanya selama ini Xiao Qiao diberikan tugas oleh ibunya menyusup ke Sekte Ming untuk mendapatkan ilmu memindahkan bumi dan langit. Di sana Tai Qixi menolak untuk memberikan hormatnya kepada Wu Ji yang adalah ketua Ming karena ia adalah seorang gadis suci dari Sekte Ming Persia, di mana asal muasal Sekte Ming sendiri memang berasal dari Persia.
Sementara kapal yang ditunggangi Wuji diledakkan oleh kapal perang Persia, pertarungan Wuji melawan 3 utusan pun dilanjutkan kembali. Zhao Min yang lumayan kaget melihat bentuk senjata aneh yang digunakan oleh musuh, lalu diberitahukan Wuji bahwa itu adalah senjata api suci, senjata sakral sekte Ming Persia. Di sana Taikisi memberikan Wuji waktu 1 hari agar menyerah padanya dengan mendemokan keseluruhan jurusnya, karena jurus memindahkan bumi dan langit itu memang merupakan jurus dari Persia yang telah hilang. Wuji yang mengenal baik pulau itu kemudian menemukan ayah angkatnya yang bersembunyi di sebuah goa. Sesun pun merasa bahagia bisa bertemu kembali dengan putra angkatnya. Mereka lalu berdiskusi. Di sini Wuji cukup bingung karena jelas-jelas Xiao Qiao tahu akan ilmu memindahkan bumi dan langit, karena Xiao Qiao lah yang membacakan ilmu tersebut untuknya dilatih saat mereka di puncak terang. Namun kenapa Taikisi sekarang menagih ilmu itu darinya? Sesun dengan yakin mengatakan bahwa Xiao Qiao suka kepada Wuji, sehingga Xiao Qiao tidak mengkhianati Wuji dan berpura-pura tidak tahu akan ilmu tersebut. Dugaan Sesun pun terbukti tepat karena Xiao Qiao berusaha kabur dari para Persia. Wuji berhasil memotong kejaran itu sehingga terjadi pertarungan sengit melawan ketiga utusan itu. Peperangan pusaka api suci dari lawan sangatlah dahsyat dan Zhao Min mengamati cetakan dari serangan senjata yang membekas di salju akibat pertempuran yang berlangsung, mulai merangkai kata-kata yang tertanam di baliknya. Setelah Zhao Min membacakan rangkaian kata-kata tersebut, kekuatan pertempuran Wuji pun meningkat. Dapat dibilang ilmu di balik serangan api itu adalah pelengkap bagi ilmu memindahkan bumi dan langitnya, sehingga ketiga utusan Persia tersebut dikalahkan dan kabur dari sana. Lalu sebuah senjata yang dilemparkan ke arah Xiao Qiao dari pendekar musuh namun ditepis oleh Ziruo. Ziruo yang pingsan tak sadarkan diri, sedangkan Xiao Qiao meminta maaf atas identitas aslinya kepada Wuji. Lalu Zhao Min dan Sesun saling berdiskusi soal rahasia di balik pedang langit dan golok pembunuh naga. Keduanya mengadu senjata itu berkali-kali, namun tidak ada yang rusak sama sekali. Kekalahan pada Persia tidak membuat masalah selesai. Xiao Qiao kemudian mendapati kabar ibunya Taikisi akan dibakar dengan api. Akibat kegagalan dalam mendapatkan kembali ilmu tersebut, Xiao Qiao pun memohon pada Wuji untuk membawanya menerobos kapal tersebut. Dan keesokannya, Wuji kembali mengalahkan 3 utusan Persia di atas kapal. Setelahnya, Xiao Qiao menukar pakaiannya dan menjelaskan pada Wuji bahwa para Persia Ming tidak akan lagi mengganggu Wuji maupun Sesun karena ia telah berjanji kepada 3 utusan itu untuk memberitahukan ilmu tersebut yang memang adalah jurus pusaka milik Persia Ming. Xiao Qiao juga mengambil tanggung jawab ibunya untuk menjadi gadis suci sekaligus ketua sekte Ming Persia. Itu artinya Xiao Qiao tidak bisa mengikuti kemanapun Wuji pergi lagi karena ia harus kembali ke Persia dan dia menyatakan selamat tinggalnya kepada Wuji. Untuk mengusir kesedihan perpisahan dengan Xiao Qiao, Sesun, Wuji, dan Zhao Min meminum arak hingga mabuk di sepanjang malam itu. Sementara Ziruo masih belum juga menyadarkan diri. Di saat Wuji terbangun keesokannya, ia mendapati semua orang di bawah itu telah hilang bersama 2 senjata pusaka. Setelah mencari sekeliling pulau, ia menemukan Ziruo yang terbaring di pinggiran pantai. Melalui Ziruo yang dipulihkan, Wuji kemudian mengetahui kalau Zhao Min telah mengkhianati mereka dengan mencuri golok pembunuh naga dan membawa Sesun pergi sebagai sandera. Ziruo menyatakan kini hanya Wuji satu-satunya keluarga yang ia miliki. Lalu pasangan ini kembali ke puncak terang. Beberapa waktu setelahnya, sebelum mereka melangsungkan pernikahan, Ziruo berkonsultasi kepada Wuji soal pelatihan kungfu baru yang diwariskan oleh Mie Jue kepadanya, bahwa ia tidak memiliki kecukupan tenaga dalam untuk melatih jurus itu, dan Wuji berjanji akan menyalurkan tenaga dalamnya tersebut dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Ziruo menunjukkan peningkatan ilmu cakar yang cukup pesat sambil diawasi oleh Fan Yao, dan Fan Yao kemudian menemui Zhao Min. Sementara Minju yang mengambil kesempatan untuk menjabat sebagai ketua MA setelah peristiwa Ziruo diculik tiba-tiba diserang oleh Kingsu. Kingsu mengaku telah keluar dari gudang dan mempertunjukkan kebolehan jurus cakar penghancur tengkoraknya yang menewaskan Minju. Di momen itu, Ziruo muncul dengan jurus cakar yang sama menghabisi Kingsu.
Saat hari pernikahan berlangsung, Zhao Min muncul di sana menggunakan permintaan ketiganya untuk menuntut Wuji membatalkan pernikahan tersebut sambil memperlihatkan beberapa helai rambut Xie sebagai ancaman. Khawatir nyawa ayah angkatnya dalam bahaya, Wuji memutuskan untuk meninggalkan acara pernikahannya dan pergi bersama Zhao Min. Saat itu juga, Ziruo marah besar dan akan membunuh tuan putri tersebut. Namun serangan itu dicegah oleh Fan Yao bersama Wuji. Namun serangan itu tetap sampai melukai Zhao Min. Dan di sana Ziruo menyatakan kekecewaannya kepada Wuji yang telah mengingkar janji pernikahan mereka. Zhao Min dan Fan Yao lalu memberitahu Wuji bahwa Ziruo telah berlatih salah satu ilmu 9 bulan sehingga kekuatannya meningkat begitu dahsyat. Ziruo juga secara memanfaatkan Kingsu yang menyukainya sehingga memperalat Kingsu untuk membunuh Minju sehingga Ziruo bisa menjadi ketua MA tanpa tantangan dari kakak seperguruannya lagi. Saat di Pulau Es Api, Ziruo hanyalah berpura-pura terluka dan telah menaburkan bubuk pelemas tenaga ke dalam arak yang mereka minum. Ziruo lah yang mencuri kedua senjata pusaka itu yang gagangnya disatukan dan diputar hingga keluarlah lempengan-lempengan besi dari senjata itu yang berisikan ilmu 9 bulan. Saat Zhao Min terbangun, ia melihat semua itu dan berhasil melompat ke dalam laut dari kejaran Ziruo, sedangkan Xie Sun kini ditahan oleh Ziruo di markas MA. Di sana Ziruo ditemui oleh Cheng Kun yang membujuknya untuk bekerja sama menyelenggarakan acara penyembelihan singa dengan hasrat untuk membalas dendam terhadap Wuji yang mengkhianati cintanya. Ziruo pun menjalani rencana yang disarankan itu, mengundang semua pendekar untuk membunuh Xie Sun. Di podium megah itu, ajakan Ziruo untuk menyembelih singa emas ditantang oleh para pendekar sekte Ming tentunya. Di sana Yi Xiao tidak mampu menahan serangan gentar dari cakar lawan sehingga Wuji sendiri yang harus turun tangan. Di momen itu juga, Ziruo mengakui bahwa dirinya lah yang mencuri 2 senjata pusaka dan memfitnah Zhao Min. Akan tetapi ia tidak akan memaafkan Wuji yang telah mengkhianati cintanya. Ziruo lalu menggunakan jurus cambuk ular yang adalah bagian dari ilmu tersebut untuk menghadapi ketua sekte Ming itu. Sementara di aula luar ini terjadi kericuan besar. Ternyata Cheng Kun telah memanfaatkan Ziruo yang menghabisi semua murid MA yang ada di dalam dengan mengambil golok pembunuh naga dan pedang langit untuk dirinya. Ziruo yang akhirnya sadar ia telah diperalat bertarung mati-matian melawan Cheng Kun yang menguasai jurus kebal Shaolin sehingga semua serangan ketua MA ini tidak berguna dan dipatahkan dengan mudahnya. Zhang Wuji yang menyusul ke dalam sempat menukar beberapa jurus dengan Cheng Kun demi melindungi Ziruo yang terluka parah. Namun melihat kungfu lawan dan sepasang senjata super tajam di tangan, sehingga Wuji pun memutuskan untuk membawa Ziruo mundur keluar. Setelah menyerahkan Ziruo kepada Yang Xiao, Wuji yang kembali bertarung diinstruksi oleh kedatangan 3 utusan Persia yang menggantikan Wuji melawan Cheng Kun. Tai Qixi lalu muncul menyampaikan titah yang diberikan oleh putrinya sendiri sebagai ketua sekte Ming Pusat bahwa 3 senjata api suci yang digunakan 3 utusan Persia ini akan diberikan kepada Zhang Wuji sebagai ketua kepala cabang. Wuji pun menerima titah tersebut. Sementara Cheng Kun yang tetap merasa di atas angin kemudian dikejutkan oleh kemunculan Zhao Min yang mampu mengendalikan para prajurit kerajaan yang masih loyal kepadanya. Pada akhirnya, Zhang Wuji bersenjatakan 3 sekte Ming bertarung melawan Cheng Kun dengan golok naga dan pedang langit. Setelah melalui serangkaian pertukaran jurus yang sangat sengit, serangan Wuji mampu menebus ilmu kebal Cheng Kun yang kemudian memberontak marah-marah. Singa emas yang difitnah oleh Cheng Kun sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu tidak mengambil nyawa penjahat tersebut. Namun Xie Sun melumpuhkan semua kungfunya. Usai semua itu, Ziruo yang sadar kalau dirinya akan segera dijemput malaikat kematian meminta maaf kepada Zhang Wuji atas aksi pengkhianatannya dan juga merangkul tangan Zhao Min, memberikan kalung yang Wuji kecil hadiahkan padanya dulu kepada Zhao Min. Ziruo meminta Wuji untuk tidak pernah mengecewakan Zhao Min yang rela berkorban untuk Wuji dan ia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Dan berakhirlah alur cerita film ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.